kita akan bahas peran medianya. Kemudian kita akan bahas juga dari sisi perempuan, apakah benar nih media di Indonesia sudah membantu bagaimana langkah-langkah perempuan dalam demokrasi. Kita mulai diskusinya. Saya mau memanggilkan pembicara yang pertama. Dia mendapatkan master di bidang ilmu sosial dan lama sekali berkecimpung di sebuah radio yang memiliki jaringan terbesar di Indonesia. Dan saya rasa teman-teman yang mau setelah selesai ini pengen agak-agak ngetop gitu harus deketin segala orang ini. Karena otomatis di wawancara dia sekali itu hampir seluruh Indonesia merilai. Karena memang jaringannya kuat sekali. Dia datang dari Sindo Trijaya Radio yang memiliki network besar sekali di Indonesia. Saya akan undang pembicara kita yang pertama. Ini kan temanya adalah bagaimana peranan media mendorong perempuan sebelum mereka masuk ke era atau masuk ke parlemen, join di kegiatan-kegiatan demokrasi, kemudian terjun ke politik praktis. Coba Mas Goib diperkenalkan dulu dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya terima kasih sudah diundang oleh teman-teman di Demokrat untuk membicarakan soal spasi politik perempuan untuk demokrasi terkait dengan bagaimana media bisa mendorong mereka supaya masuk parlemen dan lebih dalam untuk masuk ke dunia demokrasi. Saya Gaib Waktu Sigit, dari dulu sampai sekarang memang cita-citanya pengen jadi wartawan, jadi kejadian juga sampai sekarang. Sekarang jabatannya? Sekarang saya wakil pemimpin redaksi dan juga stasiun manajer di Sindo Trijaya Network. Sindo Trijaya Network itu ada 17 radio di seluruh Indonesia dan 50 radio partner di seluruh Indonesia juga. Oh, banyak. Jadi berapa? Jadi semua ada 57. 60. Salah hitung dong lo. 70 ya? Nomor sekali. 50 sama 15 berapa tuh? 65. Ya, 65. Saking banyaknya jadi bingung nih. Jadi itu kita kelola. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan redaksi dari Jakarta maupun yang di daerah kayak seperti apa. Jadi teman-teman yang ada di daerah, yang di Jogja, Semarang, Medan, Samarinda, Bangka Belitung semua itu merilis acara kami dan itu kita atur semuanya dari Jakarta. Ada juga konten-konten lokal yang kita ambil dari sana. Sekarang kita nggak boleh dominan di Jakarta, tapi lokalnya harus 80%. Oh, cocok berarti. Dia 20%. Tapi kalau ada acara-acara tertentu, seperti waktu itu acara Bu Melani, tokoh bicara itu kita network. Kemudian acara polemik juga kita network. Oke, itu aja. Nah, sebagai wakil pemimpin redaksi di salah satu radio terbesar di Indonesia, apa yang dilakukan media untuk mendorong perempuan agar lebih aktif di dalam era demokrasi? Ya, gini, kadang apa yang kita harap tentang perempuan dengan apa yang ada di psikologinya media itu agak berbeda. Jadi nanti mungkin saya akan bicara hal-hal yang mungkin nggak, kok gitu banget sih media, tapi emang begitu kenyataannya. Nah, coba apa aja itu? Ya, perempuan memang buat media kurang menarik untuk politik ya. Tunggu. Gimana? Perempuan Gini, politik untuk media, untuk informasi berita politik, memang perempuan kurang menarik. Bentar Bu, pokoknya Bu Melani jangan panas dulu, nanti saya panggil Zina baru boleh panas. Tidak menarik. Iya, maksudnya? karena perempuan itu mengangkat isu-isu yang bukan laki-laki. Oh, nggak ngerti. Jadi gini, kalau perempuan itu biasanya, kalau dia menjadi caleg, kalau yang saya kenal, di kita juga ada program Pilihan Indonesia. Kita bikin acara itu, kita kenal sama caleg-caleg perempuan. Dan yang mereka angkat itu satu soal ibu. Kita udah tebak nih, pasti soal peduli terhadap perempuan, gender, ibu, anak, kesehatan, terus terakhir pendidikan. Sementara isu-isu itu di media, teman-teman media juga tahu lah, itu isu yang nomor kesekian. Isu pertama itu korupsi, isu kedua hukum, politik, kayak gitu-gitu tuh, TKI. Nah, tapi kan mereka emang harus ngomong gitu Dia untuk mengambil suara dari ibu-ibu juga pasti. Iya, mungkin kalau ketemu face to face communication mungkin boleh, bisa. Oh. Tapi ketika bicara di media harus ambil satu poin yang lead sehingga media tuh tertarik untuk ngambil dia terus. Oh gitu. Karena kalau saya akan jadi caleg, saya akan mensejahterakan rakyat, saya ingin supaya perempuan dipedulikan, itu mungkin kalau dari sisi isu kita di media itu
singkat sekali, pendek sekali. Tapi kalau mengangkat satu isu yang menarik di media, karena media ada durasinya. Tidak mungkin kita bisa berpanjang-panjang bicara kalau kita diskusi, atau mungkin bisa. Tapi kalau di media, apalagi teman-teman TV yang hadir di sini misalkan, ketika dia ingin mewawancari kita, apa isu yang kita bawa untuk kita wawancara? Kan nggak mungkin dia bicara soal yang sifatnya umum. Harus ada satu poin yang sehingga media tuh bisa ambil quote dia dan kita tayangin. Supaya ditayangkan, jadi apa? Harus ngomong apa para caleg-caleg perempuan ini? Jadi memang kalau untuk setiap media kan punya cara sendiri-sendiri. Setiap media punya karakter sendiri-sendiri. Setiap media juga punya kebijakannya sendiri-sendiri. TV bagaimana kebijakannya, radio bagaimana, koran juga bagaimana, online juga seperti apa. Jadi teman-teman harus paham juga tuh karakter di masing-masing media. Nah, kalau di sifatnya berita, informasi memang agak beda kalau sama hiburan. Kalau hiburan, nggak ada perempuan juga, nggak afdol. Sekarang kita coba tonton TV deh misalkan. Ada nggak acara yang nggak ada perempuan nih? Semuanya pasti ada perempuan. Acara masaknya Juna aja ada perempuan. Acara ini aja ada. Acara tungkol aja ada perempuan. Nah, acara ini juga ada perempuan. Semuanya ada perempuan. Tapi agak beda kalau di politik. Selain karena jumlah perempuan tidak banyak yang masuk politik, jumlah orang perempuan yang berani bicara keras itu bisa dihitung. Teman-teman di DPR perempuan itu ada 101 orang. Iya benar ya Pak Indri ya? 100 orang Bu, dari 500 sekian. Dari 101 orang yang muncul pasti dia aja. Bu Melani lah. Bu Melani lagi. Ya. Bu Melani. Pitaloka, siapa lagi tuh? Bu Dia Pitaloka, terus Nurul Arifin, Mbak Ingrid Kansil, itu di Infotainment. Ya, Bu Nur Hayati, sisanya bisa dihitung, nggak lebih 10. Kalau saya di kampus, saya tanya, siapa politisi perempuan? Paling cuma 1, 2, 3, setelah itu dia lupa. Lupa. Yang dia ingat Pak Angelina Sondakh. Tapi itu kan, apa kurang bagus isunya, gitu. Oke, Itu kira-kira. Jadi, untuk media, perempuan bicara politik saat ini, itu kurang menarik. Karena, bukan, ini kan saya coba mengulang aja nih. Ini udah balas juga nih Bu. Karena yang biasanya diangkat-angkat itu adalah isu yang seputar keluarga, isu yang seputar egoismenya dia sebagai perempuan. Nah terus isu-isu yang berkaitan dengan apa lagi? Gak ada lagi, itu aja. Nah sementara media menunggu perempuan bicara apa contohnya? Ya. Korupsi atau perempuan? Sebenarnya gampang sih. Kalau kita melakukan analisis media aja dalam 1 minggu ini, Ya. ambil TV siapa? Ada nggak dari TV itu headline utamanya, talk show utama itu ngomongin soal perempuan, ngomongin tentang kesejahteraan, ngomongin tentang wanita, ngomongin tentang kesehatan ibu anak. Oh, Nggak ada. nggak ada. Kesehatan ibu anak dibahas ketika dibayar oleh BKKBN. Ada iklan dari Kementerian Kesehatan. Nggak ada iklan, jangan berharap. Oh, berarti ini bagus dong. Angkat. Nah ini oke banget perempuan. sih, oke banget. Aja makanya pas kan. Dari situ. Itu fakta. Ini dari sudut pandang media. Gitu. Kecuali, apalagi pemimpin-pemimpin puncak tertinggi dari pemilik modal maupun pemretnya, wapemretnya itu banyak laki-laki. Ketika laki-laki itu memimpin suatu tempat, maka dia akan memimpin berdasarkan apa yang dia pahami dan dia lakukan. Kecuali kalau yang punya pemilik modalnya perempuan. Nah, gimana tuh maksudnya? Yang punya modal TV majalah siapa sih? Yang punya media semuanya laki-laki kan? Nggak ada. Aneka Yas perempuan tuh. Ya Femina. Femina itu pasti harus masuk kalau Femina. Yang umum nih media umum. Femina media perempuan. Media berita. Ya. Nggak ada. Rata-rata ya Femina, Bu Alisa Banan perempuan itu. Pemretnya perempuan. Nggak ada. Paling Femina juga. Mbak Feti Fatima. Sisanya karena itu majalah perempuan, nggak mungkin pemretnya laki-laki. Nah jadi dari situ disadari atau tidak, itu juga punya pengaruh tanpa kita sadari. Jadi kalau yang diangkat isu-isu itu memang agak kurang kecuali ada momen-momen tertentu. Jadi mohon maaf, there is no such thing as a freelance. Jadi tidak ada yang gratis buat perempuan, dia harus bayar. Kalau dia pengen tampil di media untuk beberapa item. Tapi kalau memang lagi isu kampanye begini, kemudian dia bikin mungkin. Tapi itu pasti ada sponsornya.
pasti ada yang membiayai, karena media kan bukan cuma sekedar dia dapat uang dari talk show yang dilakukan, dari wawancara yang dilakukan, tapi juga dia harus lihat apakah dia menarik buat publik, yang ujungnya adalah rating dia di Nielsen. Ratingnya ada nggak? Kalau TV kan rating setiap malam keluar. Nah itu gini, kalau dari tadi Mas Goib bilang segala macam yang panjang itu, sehingga perempuan kesulitan untuk masuk di media kalau bicara politik, itu sebenarnya salah siapa? Salah medianya kah? Atau salah perempuan-perempuan Indonesia yang dianggap belum siap masuk ke era politik praktis dan demokrasi di Indonesia? Setelah ini, silakan. Baik, untuk bisa pastinya perempuan-perempuan apa yang menjawab tadi tuduhan-tuduhan dari Mas Goib. Saya panggilin perempuan-perempuannya ya, biar sama kita dua-dua. Oke, yang pertama kita panggilkan pembicara selanjutnya ini Ibu Melani, Wakil MPR Republik Indonesia. Silakan. Nah, kemudian yang kedua, Ini orang tua saya ini. hah? Tua saya ini. Makanya dipanggilnya Mas Ibu. Nah, satu lagi kita panggilkan caleg dari Dapil Jawa Barat ya. Dapil 3, Jawa Barat 3, Pak Imelda Sari. Silakan Pak. Jawa Barat 3 itu puncak Cianjur, Cibonggo dan sekitarnya. Oh, oke. Langsung saja nih Mas Goib ya, ke Ibu Melani. Tadi Mas Goib bilang di media untuk bicara politik perempuan itu nggak menarik karena terpaku dengan isu-isu rumah tangga, kesejahteraan yang kaitannya dengan kesehatan. Terus kemudian rata-rata bicaranya tentang gender yang sama sekali buat pembaca, buat pemirsa, dan buat pendengar itu topik-topik yang bikin ngantuk. Nah, hasil perbincangan kita kali ini mudah-mudahan bisa menambah daya dobrak perempuan-perempuan Indonesia supaya bisa akhirnya bisa terbeli oleh media untuk bicara politik. Kan ini masukan-masukannya bagus nih Mas. Gimana Bu kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Memang saya setuju nggak setuju sih apa yang Pak itu Mas bilang. Harus bilang Mas ya. Jadi katanya saya itu. Karena saya merasakan kalau misalnya waktu itu saya melempar satu topik, itu nggak usah kita nyari-nyari media nyari kita. Sampai saya turun dari mobil, kalau masuk ke DPR juga langsung ditanya. Karena pada waktu itu topiknya mungkin yang menarik, karena waktu itu saya bilang saya mencalonkan Ibu Ani SBY sebagai presiden. Oh. Nah itu langsung kita nggak usah nyari-nyari, itu langsung meledak ya, dan akan ditanya-tanya terus. Jadi saya pikir memang isu yang dilihat, jadi bukannya perempuan yang mengatakan atau siapa, tapi Isunya isu Ibu, yang dilihat ya. Kemudian juga di media sosial kita jangan coba-coba ngeritik Pak Jokowi, karena waktu itu saya cuma bilang Pak Jokowi nggak apa-apa dong dikritik kalau kita benar gitu ya. Itu langsung saya mengatakan itu dimuat di f.com apa ya, langsung dibully. Oh. Yang nggak usah nyari-nyariin lagi, langsung dibully 90 tak satu ini saya kata-kata itu langsung dibully. Jadi memang topik yang diutamakan ya, jadi bukannya perempuan laki topiknya. Nah kalau di sidang paripurna kenapa selalu laki yang bicara, perempuan jarang, padahal mungkin perempuan lebih rajin, lebih datang untuk membuat undang-undang dan sebagainya, tetapi kenapa laki? Karena kalau perempuan mau bicara misalnya di sidang paripurna harus mikir dulu, kalau saya bicara diteriakin enggak, terus saya bicara ada hubungannya enggak gitu. Tapi kalau laki enggak, dia ngomong aja, nggak ada hubungan juga apa-apa, diteriakin juga oke gitu. Emang gue pikirin, dia teriak aja ngomong gitu, karena dia nggak mikir lagi. Nah itu kadang-kadang dibilang kenapa perempuan tuh nggak vokal, lebih vokal laki. Tapi jadi balik lagi, kalau perempuan ada rasa gimana ya, nanti aku benar nggak ngomong ini, kalau dibilang ngomong yang nggak nyambung malu gitu. Jadi dia lebih baik dia simpan aja. Kalau laki kan ngomong dulu,
di shoot media, biarpun nggak nyambung ngomongannya juga, pokoknya udah ngomong gitu ya, udah interupsi. Nah itulah mungkin bedanya ya. Jadi bedanya memang kita harus mencari topik yang misalnya kita datang ke suatu negara atau kita membicarakan bahwa TKI ini mau dihukum mati. Nah kita udah nggak usah ini lagi, pasti akan kita didatangin. Itu gimana, setuju gimana segala macam. Jadi memang topik, jadi bukan wanita ya. Tapi kalau untuk vokal kenapa kelihatan laki, itu wanita lebih melihat dia ngomong tuh ada substansinya, ada hubungannya. Itu mungkin saya menanggapi. Jadi ada benar dan tidaknya dari anak saya. Nah, Mas Goib, ini menyambung. Itu tadi kan topiknya, memang topiknya kadang-kadang kalau perempuan tuh agak relevan. Saya pertanyaannya ke media, mau nggak media nanya-nanya ke politisi-politisi perempuan tentang hal-hal yang di luar yang tadi Mas Goib utarakan gitu, misalnya tentang kasus korupsi, tentang hukum, atau yang menarik-menarik itulah, mau nggak media nanyanya? Jadi buat kalau urusan narasumber kalau di media baik TV, radio, online, orang sebenarnya tidak membeda-bedakan. Dia laki-laki udah dia perempuan. Selama narasumber itu punya kualitas, dia capable dan dia mengerti persoalan, siapapun nggak ada masalah. Di tempat saya misalkan, kita punya program talk show yang hari Sabtu, itu justru kita pengen cari perempuan biar agak variasi. Karena kalau narasumbernya empat laki-laki, hostnya laki-laki, 5 tuh batangan semua. Jadi sebetulnya media mencari, iya, ya? Bukan media yang nggak mau berarti kan? Misalkan kita hitung deh, pakar politik perempuan aja. Mungkin kita juga siapa ya perempuan? Mungkin kita bingung. Dulu masih ada siapa itu orang Ijmi. Sekarang paling Bu Siti Juro, kemudian Bu Dina Wisnu. Selain itu siapa lagi? Kita nggak tahu. Politik pengamat pakar ekonomi perempuan. Kita juga bisa hitung Ibu Eni Sri Hartanti, kemudian ada dari Afiliani, udah nggak ada. Orang-orang itu nggak muncul lagi. Itu yang kita alami. Apalagi kalau kita di media kerjanya cepat, besok harus talk show, sekarang kita harus cari. Kita cari politisi perempuan, kita cari Bu Nur Hayati, sibuk. Kita cari Nurul Arifin, sibuk. Kita cari Dia Pitaloka, lagi ngurusin PKI. Bingung kita, siapa lagi nih politisi perempuan yang layak? Gitu. Mbak Vena Melinda juga susah, gitu kan? Jadi, terus, iya. Ya, bentar. Angel Elga belum jadi agak susah kita. Kenapa jadi musim namanya? Nah, jadi sebetulnya medianya mau gitu, Mbak Imelda. Ini pertanyaannya sekarang ke Mbak Imelda nih. Medianya mau, hanya media ini ragu-ragu nih. Ini capable nggak nih ntar ngomong gini kan? Jangan-jangan jadi kacau balau lagi, nanti masuk ke YouTube jadi rame juga gitu kan, diketawain orang kan, malu juga medianya. Satu lagi nih, karena kalau di media tuh dia harus kualitas atau dia bodoh, itu aja. Kalau dia bodoh, tunggu gimana maksudnya? Bagus sekalian atau bodoh sekalian? Karena bodoh itu nanti dia akan bisa dikemas sedemikian rupa, akan ditelan berulang-ulang, jadi lucu, jadi guyon-guyonan aja. Karena ini kan apapun media tuh hiburan, jadi nggak bisa dipisahkan dari itu. Kita juga, Mbak Bella tahu soal Nielsen gimana ratingnya. Semakin dia punya kualitas semakin tinggi acaranya, semakin dia bodoh ya semakin tinggi. Jadi itu either itu otaknya cemerlang atau patah sekalian. Ya. Gitu ya. Karena kalau di media tuh kalau kita talk show, ini penting. Gini, kalau kita ada talk show, kita ada 4. Ini saya kasih tahu nih, di dapur ini. Kita ada 4 narasumber, Bu Melan. Kita tuh harus cari satu orang yang jadi breaker, yang jadi perusak, sehingga talk show itu menjadi hidup. Saya nggak tahu apakah teman-teman di DPR narasumber tuh tahu bahwa dia itu sebenarnya cuma dijadiin bumper aja supaya acara ini jadi lebih menarik. Ya seperti acara di salah satu TV swasta kan. Jadi kadang dihadirkan cuma buat ya apa sih? Bukan inti poin pembicaraan yang diambil, bukan konten suaranya, tapi gebrakannya itu. Nah, sabar. Minum dulu silakan. Minum boleh minum. Nah, ini Mbak Imelda, ini minumnya buat kita bukan. Kalau saya sendiri ambil sendiri saya. Nah, Mbak Imelda, tadi Mas Goib bilang medianya mau.
hanya memang belum percaya terhadap kapabilitasnya. Dulu kan mantan media juga. Ya. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Jadi gini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang lama di media, lama juga jadi korlip dan tahu cara kerja redaksi juga. Saya lama untuk liputan di militer dan saya tahu the way cara berpikir dari narasumber, cara berpikir teman-teman untuk mendapatkan satu isu yang menarik dalam satu agenda setting. Tapi pertanyaan saya sekarang, mungkin saya bisa tanya balik sekarang. Misalnya, kenapa untuk Partai Demokrat beberapa kali saya lihat narasumber itu aja dan itu yang tadi Anda sebut, misalnya hanya untuk jadi ojok-ojokan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di dalam pemberitaan media terutama yang terkait misalnya dalam kasus Demokrat misalnya soal korupsi, sementara data yang kita lihat seperti yang sudah disebarluaskan sekarang ini, kita tahu bahwa Demokrat sendiri juga sebenarnya nomor 3 di dalam urut-urutan yang sekarang untuk bukan soal korupsi nih Mas. Oh, korupsi. Saya soalnya ini udah lama saya simpan, jadi saya harus tanya kenapa yang ditanya orangnya itu aja, misalnya untuk anggota legislatif atau anggota dari DPP Demokrat yang menurut saya begitu banyak orang yang potensial dan mereka punya kemampuan secara latar belakang juga bagus. Nah, ini yang saya perhatikan, ada tendensi media, kalau misalnya saya nggak menuding, tapi ada tendensi media juga pada beberapa waktu terakhir ini, sejak tahun lalu, ada satu survei Juni tahun lalu yang menunjukkan bahwa memang yang terjadi adalah isu korupsi terhadap Demokrat itu yang dibesar-besarkan, kemudian hal-hal lain itu kemudian menjadi terpinggirkan di media. Dan akhirnya kita tahu misalnya Desember lalu kita 7,2% surveinya, tapi alhamdulillah pekan ini kita mendapatkan kembali survei sebagai posisi ketiga, bahkan cuma terkait 5% dibandingkan yang posisi kedua. Jadi saya ingin mengetahui, itu yang pertama soal mengapa media lebih banyak memberikan space untuk yang Demokrat pada orang yang itu saja. Sementara kalau misalnya ditanya, mungkin sebenarnya DPP juga punya banyak orang yang cukup bagus. Yang kedua, sebenarnya di sosial media, kalau kita perhatikan ada 65 juta pengguna Facebook misalnya, 19,5 juta pengguna Twitter. Dari akun-akun yang berkicau itu, kalau kita perhatikan, begitu banyak juga teman-teman politisi perempuan yang cukup kritis misalnya. Dari Twitternya kita lihat, kemudian juga dari Facebooknya, bukan cuma ngomongin soal urusan resep masakan atau misalnya dia akan ketemu sama A, B, C, D. Dan jangan lupa, media juga yang membesarkan orang-orang seperti Aisyah Amini, kita tahu. Kemudian juga Ibu Mega sejak 96, karena saya ikut waktu di lapangan, kemudian sampai Ibu Mega jadi seorang presiden. Kemudian Ibu Ani misalnya, kenapa justru yang di olok-olok dalam akun Instagramnya itu enggak, ini fenomena yang ingin saya sampaikan sekarang, biar kita jadi jauh lebih terbuka untuk melihat gitu loh. Satu, ada sosial media yang sekarang juga menjadi pilar keempat menurut saya, yang menjadi kontrol bagi media tradisional dalam hal ini, yang telah juga kadang-kadang teman-teman media online itu kan speed yang paling penting, akurasi tidak dijaga. Dan saya salah satu korban yang kemudian pernah juga dikerjain urusan ini. Nah, Mbak Melda, sebentar nih, ini tadi tuh saya pertanyaannya, tadi kan Mas Goin bilang sebetulnya medianya mau wawancara, cuma nyari yang kapasitas perempuan yang diinginkan oleh media ini susah. Nah, gimana tuh masalah kapasitas tuh gimana? Kan Mbak Imela baru mau maju nih jadi caleg kan, itu gimana tuh kira-kira kapasitas yang dipertanyakan? Iya, kalau yang saya lihat ya, teman-teman misalnya untuk calon legislatif itu ada banyak, pengurus DPP juga ada banyak yang potensial, teman-teman perempuan. Cuma mereka yang saya lihat juga memang belum mendapatkan kesempatan space tadi. Jadi ini soal kesempatan aja. Karena gini, sorry to say, kalau teman-teman media lebih suka artis-artis, yang perempuannya artis-artis buat lucu-lucuan, yang gitu-gitu, terus misalnya ditanyanya visi misinya apa, A, B, C, D gitu. Tapi
tolonglah gitu, banyak juga teman-teman yang potensial yang dari perempuan. Dan saya yakin hampir di semua partai, kita kemarin ikut dalam satu kursus di Lemhanas, itu teman-teman perempuan saya itu luar biasa hebat-hebat. Dan saya yakin kalau misalnya mereka semua diberikan kesempatan yang sama, itu mereka akan tunjukkan gitu. Perempuan bukan hanya mereka gini, di dapil kita masing-masing memang yang kita cuma 3 hal sama ibu-ibu. Basic needs itu cuma 3 hal, kesehatan, pendidikan, kemudian lapangan pekerjaan. Itu aja permintaan ibu-ibu. Dan kita harus bicara di level itu. Tapi ketika kita di media, kan teman-temannya ada yang lawyer, ada yang juga berasal dari NGO, kemudian ada yang juga ibu yang pengusaha dan juga usaha kecil. Saya yakin mereka mampu menguasai floor ketika mereka diberikan kesempatan yang sama. Oke, Bu Melani, tambahin dong Bu. Ini kapasitas yang dikritik sebetulnya. Tidak percaya media sama kapasitas para perempuan-perempuan politisi kita ini. Nah, menurut Ibu gimana? Wakil MPR loh, kurang kepala lagi cuma satu ya. Iya, Bu Melani kan cuma satu. Nggak lebay ya. Ini cuma satu, tapi yang lain ini susah Bu ngambilnya Bu. Saya mau jawab dulu yang ini, yang tadi Bu Emel udah katakan. Saya juga pernah nanya kepada salah satu pemret di televisi swasta, kenapa Demokrat yang itu aja sih Pak? Kan masih banyak yang lain. Saya langsung nanya sama Tirsa Siti, jawabnya apa? Jawabnya, Ibu, ini permintaan dari pemirsa. Jadi pemirsanya minta jangan lupa ya si ini gitu. Soalnya yang lain mungkin jawabannya bagus tapi kalem. Jadi nggak meledak-ledak. Sedangkan yang ditunggu yang meledak-ledak yang kita sendiri kalau nonton kaget-kaget gitu. Kita pikir ini acara kayak lebih ke arah untuk yang keras-kerasan gitu. Jadi itu pemerintahan dari pemirsa. Kadang-kadang saya nggak tahu benar apa enggak, tapi dia jawabannya gitu. Karena saya juga protes. Kenapa sih Pak nggak yang lain aja gitu kan, masih banyak lain, masa dia lagi ternyata dia bilang permintaan dari pemirsa. Tapi kalau dari segi kualitas, saya juga seperti Bu Emelda bilang bahwa belum dikasih kesempatan. Kadang-kadang coba deh dikasih kesempatan. Kita juga nggak ngomongin lagi tentang pendidikan, kesehatan kan, kita juga bisa ngomong juga yang lain gitu. Tetapi memang media mencari mungkin ada figur yang kadang-kadang statementnya yang ditunggu-tunggu gitu. Misalnya statementnya yang ya itu hukum mati aja gitu, atau potong leher, potong jari gitu. Ya kita kan nggak berani yang kayak begitu-gitu ya, biasanya laki yang gitu. Jadi memang kadang-kadang ditunggu statement yang heboh-heboh yang mungkin dari perempuan substansi aja cara menjawabnya. Jadi bukannya kurang capable, tapi ya itulah pernyataan-pernyataan yang mungkin kita halus. Nah, jadi gimana tuh? yang meledaknya tuh nggak semua mungkin ya, yang ada mungkin ada beberapa yang itu, tapi kadang-kadang juga nggak diliput. Tapi kalau tentang kesehatan yang lainnya enggak, tapi begitu masalah kondom langsung menyebar ya. Jadi emang harus, iya benar, kondom langsung menyebar, nggak usah itu memang kesehatan, tapi kesehatan seperti apa? Kalau kesehatan yang biasa-biasa aja mungkin nggak diliput. Itu mungkin. Oke, silakan Mas Boy. Ini kan kalau perempuan itu kan udah ketika dia jadi caleg, dia masuk ke dalam politik praktis. Kalau kita bicara politik kan kita bicara momentum. Ya. Ketika kita tidak bisa memanfaatkan momentum, maka itu akan sulit buat kita. Laki-laki dan perempuan kan agak beda. Laki-laki itu lebih berani ngambil resiko. Kalau perempuan kan tidak ya. Jadi menunggu untuk tindakangi. Itu kan menyangkut soal sistem juga, sistem kita. Dulu waktu ibu-ibu, orang tua kita zaman dulu, di mana demokrasi di depan rumah, perempuan nggak boleh banyak ngomong, sehingga itu terpengaruh juga sekarang. Mungkin nanti generasi baru kita, generasi anak saya misalkan nanti udah bisa protes sama orang tuanya. Saya kasih contoh satu soal kapasitas tuh, ada anggota DPR namanya Novarian Yusuf. Dia itu sebenarnya ngomongnya cuma kesehatan, tapi dia bener-bener serius di bidang itu. Ketika kita ngomongin tentang orang gila, yang di kepala kita cuma dia, nggak ada lagi yang lain. Sakit kejiwaan, orang gila. Ya, sakit kejiwaan. Sakit jiwa. Ketika kita ngomongin ada perempuan stres, bunuh diri, satu keluarga, cuma dia gitu, di kepala kita.
Karena dia punya kapasitas untuk itu, Fokus berarti. fokus ngomongin itu. Dan kita juga tahu diri juga, kita nggak akan tanya Novrianti soal gimana Sultan Batu-Gana, nggak bakal kita tanya. Karena kita tahu, karena di generasi itu ada kapasitas, kredibilitas dan juga kompetensi. Iya. Kalau dia punya kapasitas tapi dia nggak punya kompeten, kita nggak akan tanya juga. Kecuali media itu unproven punya sesuatu, maksudnya ada sesuatu di balik itu. Menanyakan narasumber yang bukan core-nya dia, supaya dia ngomongnya salah jadi dalam berita. Satu. Yang kedua soal yang tadi Mbak Imelda sama soal yang itu aja. Kalau tadi permintaan pemirsa itu setengah bohong, setengah lagi asal jawab. Karena bagaimana mungkin pemirsa itu bisa tahu gue suka sama ini enggak? Itu cuma feeling aja bahwa ketika orang itu tampil maka penontonnya banyak dan juga ratingnya tinggi. Ketika dia nggak tampil, ratingnya rendah. Makanya yang sering muncul kita tahu Fahri Hamzah, Pak Sultan, Coach Tompul, itu aja yang sering muncul. Itu satu. Yang kedua, kalau buat kita sebenarnya nggak juga begitu. Kalau di tempat saya deh, karena saya nggak bisa, setiap redaksi punya kebijakan sendiri-sendiri. Siapa yang langsung ditampilkan? Kita mah nggak ada istilah. Kalau di radio memang, apalagi kita cuma suara doang. Kalau narasumber empat itu ngomongnya datar, tidur semua. Di Demokrat memang agak banyak, apalagi kan soal sekarang ada narasumber juru bicara kan Pak Ihsan Mojo tuh, kalau Ihsan Mojo mah nggak usah diragukan, dia tuh bisa ngomong apa aja. Kemudian Pak Rahlan, kemudian Pak Hinca Panjaitan, apalagi itu narasumber kalau buat radio itu menarik sekali untuk kita angkat. Tadi sebut ya, tadi nama ya, Andi Nurpati apalagi ya. Itu bagus juga Luhut juga bagus. Jadi rata-rata justru yang agak kurang Pak Rahlan agak kurang banyak bicara sama media. Tapi yang lainnya tuh no problem, aktif. Narasumber kita idola, kalau misalnya kita nyari ini susah, Demokrat ini susah, Pak Didi Irawadi. Itu narasumber yang anytime, anywhere bisa. Ini menarik. Kalau para politisi perempuan ini ditelepon, caleg-caleg ini ditelepon, itu gampang nggak angkat? Karena gini, saya tahu ya, kalau ibu-ibu ini maaf ya, ini ditelepon, kan kalau laki-laki itu stepnya cuma 3 Bu. Begitu telepon, ambil ini, lihat, angkat, halo. Tapi kalau ibu-ibu, begitu bunyi telepon nih, kan di tas tuh biasanya, nah dia buka dulu sebenarnya, dia ambil pelan-pelan, terus dia lihat siapa, oh ini, jadi si medianya udah buru mati gitu teleponnya. Nah, coba ini pengalaman sebagai media, kira-kira kalau ditelepon tuh gampang nggak? Ini mungkin jadi salah satu hal juga kenapa nggak pernah diundang. Ya, sebenarnya kalau buat ditelepon sih sama aja, nggak begitu sulit. Sama laki-laki. Cuma bedanya memang kita punya pengalaman, kita pernah ngundang anggota DPR, artis gitu kan, terus kita undang untuk talk show. Terus narasumbernya ada dari cewek, kemudian dari sini. Terus dia bilang, oh talk show ya, di mana? Di Warung Daun. Saya dibayar berapa? Susah kalau dibayar berapa. Jadi dia masih menyamakan dirinya sebagai artis dengan kita sebagai media. Kalau dari media kan bayarnya seikhlasnya. Kalau laki-laki yang artis minta bayaran juga? Kalau itu biasanya enggak. Gitu. Malah pasti kita bayar karena memang itu ada dana. Cuma kalau kita dibayar berapa itu agak susah. Kalau yang nanya LSM yang mungkin pekerjaannya itu mungkin kita maklum, karena apalagi kalau yang di luar kota memang banyak yang nanya. Misalkan ada pakar politik kita telepon, dia di Jogja, dia nanya saya dibayar berapa. Karena kalau cuma dibayar 500.000, ongkos dia kesini aja udah melebihi. Kalau dibayar 1 juta, dia bisa hitung-hitung. Oke, gue nggak untung tapi minimal pulang balik gue pas lah. Itu banyak pengalaman yang sekarang jadi menteri, jadi pejabat juga awal-awal juga begitu. Ini masukannya bagus-bagus lah. Maksud saya Mas Goib ini bicara secara jujur gitu dari media. Nah, gini Mas Goib, Bapak Ibu sekalian, setelah sesi ini kita akan buka tanya jawab, jadi silahkan dipersiapkan tanyanya. Tapi gini Mas Goib, boleh nggak saya bilang gitu? Caleg-caleg perempuan ini, kenapa kalau ngomong di media itu agak malas-malasan? Karena mereka lebih banyak bekerja daripada yang laki-laki. Gimana kalau kira-kira itu? Tapi nanti dulu, selesai jawab, silahkan Kimora. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung
Mas Goib dulu nih tadi, pertanyaan saya yang terakhir itu tadi. Ini jangan-jangan memang politisi perempuan lebih banyak bekerja ketimbang yang laki-laki, sehingga nggak ada waktu tuh buat interview media. Gitu juga nggak kira-kira? Ya mungkin karena perempuan kan punya kewajiban domestik juga ya. Maksudnya mungkin dia juga punya tanggung jawab tertentu. Saya tinggal di Pondok Gede, dalam satu area yang nggak banyak, cuma 12 rumah. Kemudian tetangga sebelah saya agak jauh ke sana tuh, dia caleg salah satu partai untuk DPRD Bekasi dan Depok. Ya. Nggak pernah turun, juga spanduknya juga nggak ada begitu banyak. Terus ngobrol sama istri, ngobrol segala macem. Ternyata emang dia sadar bahwa dia cuma dijadikan sekedar pemenuhan kuota aja. Nomornya nomor 8 menurutnya. Jadi dia juga tahu dia juga nggak punya banyak dana untuk kampanye, untuk bikin ini. Jadi dia ya udah sebisa dia aja. Dia cuma, tapi kan DPP bilang katanya wajib harus turun, ya udah dia turun. Tapi dia tahu nggak kan begini. Jadi dia ya masih nganter anak ke sekolah, kemudian ada urusan-urusan lain. Itu fakta yang tetangga depan ya, tetangga rumah yang dia tahu dia cuma sebagai bumper, sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30%. Itu. Terus sebenarnya kalau urusan pekerjaan sih, ketika kita udah terjun ke politik, sih urusannya itu harus dikesampingkan dulu sih menurut saya. Karena harus total, karena kalau setengah-setengah juga agak repot. Karena kalau buat kita di media, kita nggak peduli dengan urusan pribadi dia. Kita peduli adalah ketika kita butuh orang, kita harus dapet. Ketika nggak dapet, cari yang lain. Gitu. Tapi memang ada beberapa konteks satu isu diskusi tema tertentu yang harus ada Demokrat, misalkan harus ada PDIP, misal harus ada Hanura, harus ada Gerindra, harus ada PS. Itu memang ada kayak begitu. Kalau nggak ada itu, kalau nggak ada Demokrat, cari yang dekat sama pemerintah, apa P3, PKB. Harus cari partai yang anti pemerintah. Cari satu di antara mereka. Siapa aja sih menurut, mau laki-laki mau perempuan. Cuma memang kalau untuk perempuan itu, kalau ketika dia bicara soal yang agak kontra, yang agak keras, mengkritik pemerintah atau membela sesuatu, perempuan tuh agak tidak mau. Dia tidak nggak enak ngomong kayak begitu. Jadi kita juga tahu diri juga. Nggak mungkin kita menyandingkan orang yang keras, laki-laki dan wanita yang lembut, tuh nggak mungkin. Karena itu kita namanya itu jahat sekali. Jadi sebagai media kita nggak tahu diri. Maksudnya kadang kita juga otokritik buat teman kita juga gitu, bahwa kadang kita tuh nggak peduli dengan perasaan narasumber, nggak peduli dengan perasaan partainya gitu, bahwa kita harus punya empati juga, bahwa orang ini harus didudukan sama ini supaya ada keberimbangan. Karena kalau terlampau jauh, memang sengaja untuk dibully, itu sedih gitu. Maksudnya jangan sampai begitu juga. Ya jangan lah ya. Empati yang moderator lah kali. itu aja sih menurut saya sih. Nah, sekarang saya mau ke ibu-ibu yang cantik ini. Gini, Bu Mel, kalau di institusi seperti MPR, DPR, itu diatur nggak sih Bu? Yang boleh, misalnya gini, kan kita kan sekarang ada kuota berapa persen perempuan gitu. Itu ada nggak? Kuota berapa persen perempuan harus bicara? Kapan aja dia harus bicara gitu-gitu. Itu ada nggak? Misalnya kan banyak nih press conference kan. Setiap kali sidang komisi kalau nggak salah ada press conference deh. Boleh nggak sih perjanjian gitu ya? Kemarin kan udah Bapak A, kemarin udah Bapak B, sekarang giliran Ibu. Ya ya itu tadi, makin banyak dieksposnya. Nah itu ada nggak peraturan seperti itu? Karena saya MPR, pimpinan MPR, kebetulan kita berlima, perempuannya sama saya ya, yang lainnya ketuanya laki dan 3 wakil ketua yang lagi laki. Itu memang itu tergantung bukan di baik-baiknya laki-laki itu. Jadi maksud saya gini, pimpinan MPR itu baik-baik yang lakinya. Jadi selalu bilang Ibu aja ya. Jadi selalu saya dikasih kesempatan duluan malah. Ibu mau nggak? Kalau misalnya saya nggak bisa karena ya udah siapa yang ini. Jadi memang kesempatan dari kerelaan para lelaki misalnya. Kerelaan para lelaki. Kalau saya kebetulan di MPR selalu diberi kesempatan untuk tampil. Dan kita kebetulan ada forum setiap hari Senin untuk kita memegang dialog apa yang kita inginkan, ataupun kita misalnya hari Senin itu kita harus tampil. Dan para pimpinan yang lain selalu mendorong saya, Ibu jangan nggak tampil ya, sekarang giliran Ibu. Jadi
memang harus ada kerelaan gitu. Dan saya lihat di Partai Demokrat sebenarnya misalnya ketua fraksi diberikan kepada perempuan, itu berarti kan suatu kemajuan juga, memberikan kesempatan untuk menjadi ketua fraksi. Kemudian ada beberapa wakil ketua komisi seperti Ibu Nova dan ada juga dari komisi-komisi lain. Juga di partai misalnya PDIP, Mbak Puan jadi ketua fraksi. Jadi memang itu kerelaan, kembali lagi kerelaan kepada para lelaki. Jadi kesempatan itu ya jangan sampai sudah diberikan itu kita segan gitu atau nggak usah deh, malu gitu. Jadi justru udah dikasih kesempatan seperti itu kita harus melakukannya. Dan saya juga sangat apresiasi dengan Sindo, bukan karena ada di sini ya, Sindo itu Trijaya, karena memberikan kesempatan selalu kepada perempuan untuk berinteraksi di radio. Karena saya lihat waktu itu saya pergi ke Aceh, ada satu radio swasta, saya diberikan kesempatan juga untuk berbicara di Aceh malam-malam, waktu itu jam 11 malam kalau nggak salah. Itu banyak juga pemirsa yang mendengarkan. Jadi karena terus yang punya radio bilang, saya selalu kasih kesempatan perempuan. Saya bilang jangan sampai kesempatan ini jadi hilang ya. Paling nggak seminggu sekali harus ada acara perempuan bicara tentang apa saja, bukan hanya tentang pendidikan dan sebagainya yang katanya tadi nggak menarik. Padahal itu justru kalau kita nggak sehat, nggak dididik, nggak sejahtera kan kita nggak ada di sini juga gitu ya. Tetapi mungkin topiknya harus yang rada-rada serem dikit gitu ya. Tapi kesempatan itu yang harus diberikan oleh media maupun yang tadi pimpinan DPR. Saya pimpinan DPR sekarang belum ada yang perempuan ya. Jadi 5 tapi 5 laki. Mungkin kita harapkan 2014 nanti ada pimpinan DPR perempuan. Mungkin baru pertama kali nanti 2014 kita masih mengharapkan, amin. Tapi sekarang kan kita masih mengharapkan kuota 30% mudah-mudahan bisa tercapai, paling nggak mendekati. Tapi saya sekali lagi menjawab bahwa kesempatan itu kita memang harus raih, atau juga dengan kerelaan para laki ya, dikasih kesempatan. Dan kalau kasih kesempatan kita jangan malu-malu untuk meraih kesempatan. Oke. Jadi emang harus diambil ya Bu ya? Iya, harus diambil. Harus diambil. Nah, Pak Imelda, nanti kalau jadi anggota DPR, ini kan tadi kritikannya sudah jelas tuh, topik-topiknya terus diangkat. Kira-kira mau ngomongin apa nanti kira-kira? Kalau di Komisi berapa? mau komisi berapa tuh? Perhatiannya mau di mana nanti kira-kira? Kalau saya mungkin kalau komisi 1, komisi tentang perhubungan ya, transportasi publik yang Kenapa nyaman. komisi 1? Jangan ada perempuan di komisi 1. Kenapa komisi 1? Komisi 1 karena saya lama di militer, liputannya di militer. Oh, liputan militer, bukan lama di militer kan? Liputannya di Oh. militer, lama. Ya. Kemudian juga karena terkait komunikasi dan kominfo, karena saya lama jadi wartawan, jadi saya lebih akan memilih di komisi 1 untuk memperjuangkan teman-teman rakyatnya, teman-teman wartawan juga. Dan kalau misalnya komisi 5, kenapa? Karena concern saya juga transportasi publik yang nyaman itu ke depan harus jadi prioritas. Kita tahu bahwa sekarang kita punya komuter lain kita itu mungkin baru 4 lain untuk wilayah Jabodetabek. Tapi kalau saya jalan ke luar negeri kemana-mana, ke Malaysia, ke Singapura, kemudian ke Shanghai, kemudian ke Amerika, Jepang terutama, kita lihat Shanghai bisa punya 18 komuter lain dalam satu kota. Kalau kita hanya punya 4, kemudian kita tidak dorong MRT, monorail, kemudian saya bersyukur karena pemerintahan sekarang, di era sekarang, akan mendorong beberapa komuter lain. Itu Sumatera sudah akan segera tahun ini, kemudian Kalimantan, Sulawesi, selain Jawa maksud saya, Jawa misalnya di wilayah saya dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, kemarin bareng-bareng minggu lalu dengan Presiden kita ke Cianjur dan Gunung Padang. Ya, ke Gunung Padang. Selanjutnya nanti Cianjur, Bandung. Menurut saya cuma satu jalan untuk mengatasi macet, komuter lain, yaitu transportasi publik yang nyaman. Itu aja. Jadi mau bicaranya nih Mas Bayu, kalau nanti cari pakar transportasi yang perempuan, artinya ini, gitu. Militer juga harus Ya, bisa. mungkin ditambahkan dikit yang kita belum punya sekarang dan sebenarnya sudah digodok oleh Kementerian Perhubungan itu adalah Undang-Undang Transportasi Nasional. Ke depan itu yang diperlukan. Oke, sip. Nah sekarang kita ke floor. Ada pertanyaan? Wah Ibu, 1, 2, 1 lagi, 3 Bapak yang belakang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dapil Jabar 5. Oh, Jabar 5. Iya. Soalnya Bu ini rajin Bu, jadi saya hafal. Tapi saya gemes ya. Saya gemes dan saya mau mengkritik Yang mana Bu? paparan dari Mas siapa nih? Goib. Gaib, Bu. Nggak kelihatan Bu. Iya. Nggak kelihatan kan? Goib. Saya sengaja supaya Betul. semua pada nanya, Bu. Begini Mas, sebagian besar kehidupan saya adalah di media. Sejak usia belasan tahun saya sudah di radio. Saya mengenal Mas Karni Ilyas dan Pak Parni Hadi dari sejak di Radio Safari, kemudian di Radio Elbama dan Radio Metro Jaya. Kemudian saya menjadi penyiar berita di TVRI. Yang saya tahu, ya, media itu adalah talent scout. Nah, jadi tadi saya ingin mengkritik tentang sebuah acara akan sangat menarik kalau misalnya itu yang ditampilkan adalah yang pinter dan yang bodoh. Bahasa media adalah yang memiliki unsur human interest. Itu Mas, ya Mas ya. Nah, kemudian begini, tentang perempuan. Saya yakin kalau misalnya Radio Trijaya ingin mengubah positioning, bukan hanya sebagai radio pengamat, tetapi radio talent scout. Justru jangan mengejar orang-orang yang sudah dikenal, tapi lihatlah orang-orang yang belum dikenal tetapi memiliki potensi dan justru mereferensikan bahwa ini perempuan-perempuan ini mempunyai kualitas untuk tampil berbicara baik dari segi politik, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Nah, saya yakin kalau Goib men-switch cara pemikiran, apalagi sebagai program manager yang saya kenal, yang sekarang ini menjadi wakil ketua umum di Partai Demokrat, Pak Max Sopakua itu berangkat dari radio. Beliau berangkat dari Radio Safari juga sebagai program manager. Dengan bahasa-bahasa medianya, diplomasinya, beliau saat ini menduduki wakil ketua umum. Saya ingin Mas Goib seperti itu. Terima kasih, Bu. Tapi mengubah cara pandang, mengubah cara penuturan kata. Saya yakin Mas Goib harusnya nanti saya harus bisa seperti Pak Max Sopakua, karena sekarang ini yang berhasil baru Pak Max Sopakua. Nah, baik Bu. Terima kasih. Pertanyaan saya, Pertanyaannya. apakah Radio Trijaya ini akan tetap sebagai radio pengamat atau mau menjadi teleskop, media teleskop? Terima kasih. Kalau saya simpatisan Demokrat ya. Luar biasa. Ini karena pentas nasional ya, kelas balik waktu Margaret Thatcher jadi Perdana Menteri, bagaimana dia bisa memutuskan perang melawan Argentina. Sebagai negara berkembang tidak melihat itu suatu hal yang menyenangkan, tapi keputusan perempuan itu bertempur dengan benar-benar bertempur, dan kita menyaksikan di media pesawat internet itu rontok dan akhirnya Margaret Thatcher dijuluki oleh tangan besi, wanita tangan besi. Itu juga Ratu Inggris sampai sekarang masih mendominasi. Dan yang lebih dekat yaitu ketika Ibu Mega berhadapan dengan Arroyo. Saat itu terjadi insiden warga negara Indonesia lari di penjara Filipina, akhirnya ditembak. Itu saja. Di KTT ASEAN, Arroyo terlihat begitu kecil, akhirnya menjadi kecil berhadapan dengan Ibu Mega. Kita berharap memang politikus wanita bisa seperti itu. Misalnya terjadi human trafficking di Selat Melaka ataupun TKW yang terlantar, itu datang misalnya Ibu Imelda ke sana, mereka itu lembaga-lembaga yang informal atau apa, mereka sudah kecut. Belum lagi diputuskan oleh Ibu Imelda bahwasannya itu memang melanggar konstitusi. Bahkan itu bisa lebih, apalagi itu yang kita harapkan ke depan nanti, sehingga memang kehadiran perempuan itu benar-benar nyata di tengah masyarakat kita. Saya rasa demikian. Nama saya Mulya Didarmadi, saya anggota Partai Demokrat biasa. Saya berasal dari Citerpung. Yang ingin saya, memang saya dulu pejuang PDI. Yang ingin saya sampaikan dalam sesi wanita dalam politik, mungkin dalam kemasan media, saya berpendapat bahwa memang
laki-laki dan perempuan memang tidak bisa disamakan karena memang kodratnya berbeda. Namun seperti juga kita bilang kanan, ada kiri, ada yang, ada yin, ya. Tapi memang faktor keberadaan perempuan ini adalah seorang penyeimbang. Jadi menurut saya untuk pasangan pers tidak harus selalu perempuan, tapi keberadaan perempuan itu seperti adanya kanan dan adanya kiri. Mungkin prinsip orang barat seperti Ibu sampaikan bahwa seringkali sebagai wanita didahulukan. Memang itu mungkin falsafah barat difference. Jadi wanita memang didahulukan dalam keberadaannya, kelemahannya dia harus ditopang oleh kekuatan laki-laki. Dan itu adalah penyeimbang. Jadi pertama adalah memang tidak usah dipaksakan, apa yang ada sesuai potensi wanita itu dihadirkan karena memang kehadiran perempuan adalah penting. Dan kedua, fungsi kalau misalnya nggak selalu yang sangat pintar dan sangat bodoh, tapi juga ada sudut pandang pria, sudut pandang wanita. Dan ketiga juga pentingnya dilakukan diverse, karena kalau misalnya semua dominan kekuatan laki-laki maka perempuan tidak hadir. Dan padahal 50% penduduk Indonesia adalah perempuan, jadi hadir perempuan adalah penting di dalam demokrasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Coba dijawab satu persatu oleh para pembicara kita. Mas Goib, ada di mana sekarang Mas Goib? Oh, masih ada. Jadi yang pertama itu Mas Goib. Jadi gini Bu, terima kasih. Jadi kalau tadi saya kalau di dulu tadi saya bilang media yang pinter atau yang bodoh itu maksudnya ada paradigma yang muncul, ada paradigma bahwa yang tampil ini itu harus yang pinter sekali atau total sekali, ganteng sekali atau jelek sekali, cantik sekali atau jelek sekali. Ya. Iya, entertain. Jadi itu yang muncul. Dulu kalau kita ingat RRI TVRI, orang yang muncul di RRI TVRI adalah orang-orang yang pinter, yang punya kualitas. Kita kalau tampil di TVRI itu nggak sembarangan dulu kan? Iya, betul. Yang even pelawak-pelawak aja, pelawak-pelawak cerdas tuh. Nggak ada yang bisa ngomong talk show di TVRI itu nggak sembarangan zaman dulu. Nah sekarang di media, Anda nggak perlu pinter, yang penting punya penampilan, berani, nggak mikirin omongan itu berdampak apa, ini pasti disukai oleh pemirsa, disukai publik, ya gitu. Persaingan media juga mungkin jadi hal yang perlu dipertimbangkan saat ini. Ya, terus memang kalau di tempat saya sih sebenarnya tidak harus orang yang melulu yang itu aja. Jadi kita juga mencari sosok narasumber yang baru yang omongannya itu agak lebih berbeda dan lebih segar dari yang itu aja. Jadi kita udah hafal. Makanya kalau namanya narasumber itu kadang datang dan pergi. Kalau dia udah ngomongnya itu tidak berkembang, terus dia bertanya itu lagi jawabannya, oh udah susah. Apalagi kalau narasumber itu sudah terikat pada dia hanya menjelekkan itu aja, itu kita agak susah karena hanya itu yang diomongin, gak ada lagi yang lain. Apapun yang diomongin ujungnya ke situ pasti, muaranya pasti ke satu tempat. Itu buat kita juga ada satu narasumber, apapun perbincangannya pasti ujung-ujungnya busuk. Tapi lo wawancara juga gitu. Jadi pasti yang baru kita munculin, dan banyak sebenarnya. Kalau saya nggak enak sebut satu-satu, baik itu politisi, baik itu menteri yang sekarang itu berawal dari tempat kita, itu banyak. Dan kita nggak enak. Bahkan ada yang dia naik kereta, dia telepon, saya naik kereta, ada ongkosnya nggak ada, kita ongkosin untuk narasumbernya, bahkan untuk host talk show-nya sama transportasinya. Sekarang jadi menteri? Bukan, pokoknya ada lah gitu. Ada lah pokoknya. Coba saya diundang tuh. Gitu, sampai kayak begitu. Dan itu buat kita kepuasan aja bahwa kita udah buat something lah buat orang itu, dan orang itu juga ya sudah akhirnya dia juga baik sama kita. Jadi kalau kita posisikan diri kita secara benar sebagai media sesuai undang-undang, ya kita sih yang fair-fair aja gitu. Kalau memang setiap media tuh punya kebijakannya sendiri-sendiri, punya aturan main sendiri, tapi dia juga punya tanggung jawab juga. Jadi ya begitulah kira-kira. Luar biasa. Bapak Ibu terus ini perlu dipukin dulu nih. Jangan tahan dulu tuh Mas Gaib. Nah, terus memang gini. Sekarang saya mau tanya nih, siapa lembaga yang mengusung perempuan harus maju sebagai bentuk mendukung caleg perempuan? Itu nggak banyak. Paling Kementerian Pemberdayaan Perempuan,
Jurnal terus perempuan. LSM perempuan, jurnal perempuan, yang kita udah tebak. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak sponsor perusahaan yang duitnya banyak itu mensponsori stasiun TV, radio, koran untuk supaya caleg-caleg perempuan itu tampil di sana. Jadi perempuan yang tampil, yang media juga punya pendapatan yang bagus juga gitu. Itu jabat revenue juga, itu nggak ada sama sekali. Kebetulan, Tapi kan memang perusahaan itu memang dia menarik diri dari sisi politik. ya bukan, tapi kan bisa ada atau gimana lah gitu. Sebenarnya ada, kalau di luar negeri itu ada yang sponsori. Makanya kalau di kita nih uang dana untuk campaign itu dibatasi. Kalau di luar negeri mah ya, bebas saja selama dia transparan kan. Misalnya kayak sekarang nih yang mendukung lembaga PBB itu UNDP. UNDP itu bikin penelitian, misalkan caleg perempuan harus tampil sebagai di parlemen karena mereka pengen kalau perempuan tampil di parlemen dia akan ingin melakukan perubahan dari sisi legislasi. Jadi legislasinya tuh lebih ada kadar perempuannya, ada kadar keibuannya muncul dan lebih Pro keluarga. ya gitu, lebih Lebih proporsional, humanis. lebih humanis itu muncul kalau perempuannya, sehingga ada perubahan legislasi. Yang kedua, supaya ada perubahan paradigma politik, bahwa politik itu tidak seperti yang sekarang. Kalau perempuan yang itu tuh berbeda. Coba kita bayangin kalau kita ngomongin soal berdebat soal politik, yang ngomong itu perempuan semua, pasti nggak akan seperti kita saksikan sekarang. Pasti akan berbeda. Nah itu harapan mereka, karena perempuan itu pasti akan memberikan warna, bener Pak Mulyadi tadi, bener. Cuma persoalannya, ya itu tadi kondisinya nggak bisa semudah itu ketika dia tampil di media, karena di media punya ukuran-ukuran tertentu. Ya. Oke, Bu Meli dulu. Waktu itu salah satu dialog yang diadakan oleh MPR, kita undang lembaga survei, lingkaran survei Indonesia kalau nggak salah. Dia juga telah men-survei kepada beberapa narasumber, bukan narasumber maksudnya, ke responden. Ternyata dihasilkan 60% masih percaya kepada caleg perempuan. Jadi ada harapan caleg perempuan. Kemudian sebesar 60% juga mengatakan bahwa perempuan, caleg perempuan dan nanti kalau dia jadi lebih bisa dipercaya daripada laki. Itu yang LSI ya. Jadi maksudnya jadi itu kita nggak usah khawatir bahwa kita maksudnya kehilangan kepercayaan karena dilihat kok yang jadi anggota legislatif perempuan kok juga masuk ke KPK ya. Tapi ternyata masih 60% masih percaya kepada perempuan. Dan di sini saya juga nyinggung tadi Mas bilang katakan ada yang dia karena cuma dijadikan supaya kuota perempuan masuk ya, tetapi ternyata dengan suara terbanyak ya di waktu itu yang 2009 di Dapil 2 DKI, dapilnya saya itu yang jadi itu dari Demokrat nomor 1 saya, nomor 2 Nova itu, dan yang terakhir justru dia nomor urut 8. Jadi dia justru maksudnya dapat nomor urut yang berapapun bisa jadi kalau dia memang Capable ya Bu ya? capable. Jadi bekerja lah ya, karena kita harus menentukan juga segmen-segmen kita, mana segmen yang kita masuki ya. Mungkin dia tepat ngambil segmen yang dia masuki sehingga biar urutnya nomor akhir dia bisa jadi. Kemudian memang tadi saya setuju dengan Pak yang di belakang itu bahwa bahwa ada sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan cari yang atau pintar atau bodoh yang tadi itu nggak setuju ya. Jadi cara pandang perempuan seperti apa kita ngambil dari yang laki seperti apa, sehingga kita mengetahui sudut pandang dari kedua narasumber, tapi jangan yang jomplang gitu. Justru kalau bisa yang sama tetapi yang setara, tetapi sudut pandang lakinya seperti apa, sudut pandang perempuannya seperti apa, sehingga kita mengetahui seperti misalnya kita nggak usah yang kayak Ibu Kartini lah contohnya ya. Ibu Kartini kan juga dengan tidak yang berteriak-teriak, tetapi dengan tulis surat dia bisa juga mendunia sehingga menjadi pahlawan nasional. Tapi juga bisa berlawanan dengan Cut Nyadin. Cut Nyadin dia kan dengan kekuatan fisik ya, perang beneran. Jadi perempuan bisa yang dengan lembut seperti Ibu Kartini, bisa juga yang keras seperti Cut Nyadin dan pahlawan-pahlawan wanita lainnya gitu. Jadi sebenarnya kesempatan dan keterbukaan itu kita harus meraih. Misalnya saya juga kalau di rapat
karena kebanyakan saya di MPR laki semua ya, perempuan itu cuma sedikit, kadang-kadang saya sudah sendiri. Kalau yang lain dikasih kesempatan bicara, kalau kita diem aja, kita nggak akan dikasih kesempatan. Jadi kita harus bilang, tunggu dulu, saya dulu bicara, kenapa jadi aku nggak dapat bagian nih. Yeah. Jadi kita harus ikut merebut, karena belum tentu dia memberikan kesempatan kepada kita. Jadi itulah mungkin perempuan harus lebih 2 kali kerja kerasnya dibandingkan laki untuk meraih apa yang dicita-citakan dan kesempatan itu. Baik, baik Melda. Dari data yang saya punya, Indonesia itu sekarang peringkatnya ke-76 dari 141 negara di parlemen seluruh dunia ya. Perempuan di parlemen seluruh Keterwakilan dunia. perempuan di parlemen, 76 dari 141 negara. Iya, ke-76. Itu dengan komposisi 18,6% yang sekarang 101 jumlah perempuan yang ada sekarang, dibandingkan waktu itu tahun 2004 itu ada 66 kalau nggak salah Bu ya, 61. Iya 2004. Ya 11, sekian persen. Sekarang kita meningkat 18,6%. Nah artinya memang secara signifikan jumlahnya meningkat meskipun masih cukup kecil. Di kabinet misalnya sekarang dalam pemerintahan SBY ada 5 perempuan dari 33 menteri yang ada. Artinya itu sekitar di atas dari 10%, mendekati 20%. Jadi 17, sekian persen menurut saya. Nah, yang kita harapkan dengan keterwakilan perempuan di dalam baik itu posisinya di kabinet, kemudian juga di parlemen, kaum perempuan ini memang bisa mewarnai kebijakan atau undang-undang yang dituangkan, sehingga pro ibu-ibu yang setiap hari itu harus menyisihkan waktunya menghitung uang belanjanya, menghitung anggaran rumah tangganya, dan itu real gitu loh. Itu basic needs-nya rakyat ya itu. Jadi dengan kebijakan yang misalnya, kenapa saya termasuk yang concern pada transportasi publik yang nyaman? Karena itu menyangkut kepentingan ibu-ibu, menyangkut ongkos anak sekolah, menyangkut yang lain-lain dan seterusnya. Dan itu menyangkut kenyamanan kita juga, kalau anak-anak sekolah kita terlindungi dengan ada transportasi yang nyaman, yang kemudian juga membuat kita merasa safe dengan anak-anak kita ke sekolah dengan transportasi tersebut. Kita juga tidak akan kemudian membiarkan anak-anak juga pakai pola antar jemput itu lagi. Jadi kita akan biarkan mereka untuk seperti negara-negara lain yang membiarkan anak-anaknya di transportasi publik yang nyaman, ada di sekolah yang nyaman dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut saya yang saya lihat dan saya pelajari, misalnya seperti Rohana Kudus. Dia tahun 1911 sudah membuat satu koran namanya Suti Melayu. Diawali dari nama sekolahnya Kerajinan Amai Setia. Rohana Kudus itu perempuan yang di situ, di koran itu bukan cuma resep masakan atau kerajinan itu yang disampaikan kepada publik, tapi juga benturan budaya, benturan pikiran, bagaimana mereka diizinkan untuk bisa menikah dengan orang luar Kota Gadang. Itu adalah salah satu isu yang mengemuka di Minangkabau pada awal abad 20. Jadi pemikiran-pemikiran kaum perempuan tersebut yang kemudian terus-menerus meningkat, misalnya SK Trimurti, kita tahu apa yang telah dia lakukan berikutnya di dalam media. Kemudian juga kita tahu misalnya peran-peran perempuan yang lain di dalam pergerakan kemerdekaan, sampai kemudian kita mendengar ada seorang, saya sangat bangga melihat seorang Aisyah Amini, karena dia orang yang tough di Komisi 1. Kenapa saya juga senang melihat dia, karena dia orang yang tough gitu, dan ibu-ibu dengan cara yang sederhana. Dan ada satu profesor yang menurut saya hormati adalah Profesor Zakiat Derajat. Setiap subuh ada tuh orang derajat ada. Jadi maksud saya gini, saya setuju dengan Bapak tadi soal TKI. Saya pernah ke Malaysia Pak, kemudian saya tanya staf KBRI tentang apa yang terjadi dengan TKI kita dengan beberapa kasus. Kebanyakan yang terjadi adalah mereka yang melalui sponsor perorangan, bukan melalui sponsor yang memang sudah diakui lembaga yang diakui oleh pemerintah. Jadi itu masalah. Jadi kadang-kadang kemarin misalnya tahun lalu saya ke Singapura, saya bicara sama teman-teman muda, ASEAN 2015 ini sudah di depan mata.
Artinya apa? Di situ ada teman-teman TKI juga. Saya bilang, ibu-ibu, saya minta satu hal, tambah skillnya. Ibu-ibu jangan mau hanya cuma jadi kemudian asisten di dalam rumah orang-orang ini. Tapi ibu-ibu harus menjadi perawat, ibu-ibu harus punya kemampuan massage, ibu-ibu harus punya kemampuan beauty untuk menjahit dan sebagainya, sehingga nilai kita di ASEAN 2015 kita ekspor orang ke ASEAN, bukan justru kita menyerap tenaga kerja murah dari Burma, Kamboja, Vietnam dan seterusnya. Nah, disimpan dulu Bu Imelda, Ibu Melani dan ada tambahan satu lagi tadi. Boleh, Bu. Mengenai caleg ya, tadi Bu Imelda bilang memang ada di DPR ada satu provinsi, malah provinsi Maluku Utara ya, 3 orang, 3-3-nya perempuan. wah, luar Jadi biasa. dari Maluku Utara itu 100% calegnya perempuan. Luar biasa. Jadi memang ada ya? Iya. Luar biasa. Oke. Anggota DPR, jadi yang terpilih dari Maluku Utara Tiga-tiganya. 3-3-nya perempuan. Oke. 2009. Jadi maksudnya kesempatan ini untuk perempuan sih sebenarnya sangat besar. Kita simpan dulu Bu Melani, kita simpan dulu Mbak Imelda, Mas Goib, dan Ibu sekalian. Kita akan masuk ke segmen yang terakhir setelah Kimora. Saat gabung hujan awan-awan mebet renjang cawan kayak garinggan. Dari tadi nyanyi nih. Nanti satu lagi terakhir. Ya. Oke, nah sekarang saya ke Mbak Imelda. Jadi setelah tadi kita berbincang panjang lebar tentang peranan media terhadap mendorong perempuan untuk lebih peranan-peranannya di demokrasi dan parlemen, kira-kira apa yang mau disampaikan di diskusi terakhir ini sebagai pesan kuncinya? Baik, ada satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan. 2 tahun lalu, sekitar bulan November, kita ada satu kongres di Taiwan, Women Journalist. Di situ ada former dari PM Slovakia perempuan, Ivita Radikova. Dia mengatakan begini, saya harus kritik dalam bahasa Inggris sehingga mungkin nanti kita bisa menyerapnya dengan baik. Be afraid with the speed tentang sosial media ini. Be afraid with the speed, so we have digital our memory, document, heritage, history. If we forgot from the past, it would be the new war in others time in the future. Artinya, kalau kita hanya mengedepankan kecepatan di dalam media online atau sosial media kita, tapi kemudian kita melupakan untuk mendigitalisasi semua dokumen history kita, apa yang kita miliki di belakang hari. Suatu saat kita akan lupa bahwa terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa dalam tragedi kemanusiaan, baik itu bangsa kita atau bangsa lain, yang kemudian akan terhapus begitu saja karena kita melupakan untuk mendokumentasikannya dalam digital. Mungkin itu pesan yang menurut saya sangat luar biasa, dan pesan itu saya harap juga bisa menjadi ada di dalam mindset kita, teman-teman media, untuk juga mendokumentasikan hal-hal yang secara historis, secara heritage itu akan ada manfaatnya di kemudian hari pada generasi kita dan anak cucu kita. Demikian saja mungkin. Ya, langsung saja Bu Melani. Ya, di era demokrasi reformasi ini yang semua serba terbuka dan transparan, kita para wanita harus meraih, karena media bisa mengangkat kita dalam sehari menjadi seseorang yang sangat dihormati. Juga dalam sehari media bisa menjadi kita bisa menjadi orang yang sangat terpuruk dalam waktu sehari. Jadi media itu dibilang termasuk 4 pilar ya. Kalau 4 pilar itu eksekutif, legislatif, yudikatif, tambah 1 pilar media. Karena media bisa membuat kita terkenal dengan positif, tapi juga bisa terpuruk dalam sehari. Karena itu saya mau minta bantuan media-media nih untuk mengangkat para wanita-wanita ya, supaya impian kita bisa paling tidak untuk parlemen ini bisa mencapai 30%, tetapi Amin. juga para wanita jangan putus asa dengan suara terbanyak.
kesempatan pasti akan terbuka kalau kita mau bekerja keras dan meraih kesempatan dan mimpi kita dengan juga menyambangi konstituen yang istilahnya belusukan, tetapi saya mohon media juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk para wanita. Terima kasih. Mas Koy. Terima kasih Pak Hendri. Media itu penting Bapak dan Ibu, tapi dia itu bukan segala-galanya. Jadi kita harus cerdas juga. Media massa ini media konvensional yang sekarang kita sering TV, radio, online itu memang penting buat kita, tapi dia bukan segala-galanya. Apalagi kalau buat mereka yang ada di lokal area itu malah lebih efektif kalau kita langsung bertemu dengan masyarakat, dengan publik, dengan rakyat daripada menggunakan media. Tidak semua hal pesan itu bisa kita sampaikan di media, karena media juga punya keterbatasan. Dia punya durasi, dia punya elemen-elemen yang mungkin di luar logika kita, sehingga apa yang kita sampaikan tuh tidak bisa utuh. Dia hanya sedikit saja, dan yang sedikit itu yang buruk itulah yang sampai ke publik. Kalau yang sedikit itu baik, ya alhamdulillah. Tapi itu juga cuma sedikit, Pak. Yang paling penting kita mengerti bagaimana kita menggunakan pemanfaatan media massa yang ada sekarang. Yang kedua, selain ada media massa, kita juga ada media yang lain. Kita ada media sosial yang mungkin masih belum kita manfaatkan secara maksimal. Kalau itu dimanfaatin secara baik, itu mungkin bisa lebih dahsyat daripada media profesional yang sekarang kita hadapi sekarang. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk kita bisa maju ke dalam politik dan masuk ke dalam parlemen. Kalau tadi Ibu bilang di Maluku Utara, saya tidak pernah kenal. Berarti kan juga dia mungkin nggak pakai media juga, dia pakai pendekatan langsung ke masyarakat, langsung menyentuh ke masyarakat, apa namanya itu istilahnya itu getok tular, datang langsung segala macam. Itu lebih efektif daripada kita menggunakan media yang udah biayanya mahal, efektifnya juga diragukan. Kecuali memang kita punya isu-isu tertentu yang memang harus di blow up dan itu memberikan dampak yang cukup luas pada publik, itu mungkin bisa. Tapi kalau cuma sekedar untuk menampilkan diri, untuk pakai media dengan biaya yang cukup besar, agak riskan. Biaya terlalu besar. Ya, kecuali kalau radio, harganya lebih murah. Baik, terima kasih para pembicara sekalian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Oh ya, nanti kita selesaikan ya. Bapak Ibu sekalian, besok kita akan ada lagi berbicara tentang demokrasi, tapi temanya lebih ke ekonomi. Ada Pak Ihsan Mojo dan kawan-kawan besok di waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih para pembicara, ibu-ibu sekalian. Inilah demokrasi kita. Silakan pilih partai yang Anda suka, asal coblos nomor 7. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk para pembicara sekalian. Silakan. Aku pasti bisa